Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahap 2 dalam Understanding by Design, yaitu menentukan bukti penilaian. Understanding by Design memiliki sebuah alur yang disebut dengan desain mundur, karena dalam tahapannya dimulai dari tahap 1, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, baru kemudian tahap 2, menentukan bukti penilaian, dan baru ke tahap 3, merencanakan kegiatan pembelajaran. Tahap 2, menentukan bukti penilaian. Tahap ini dilakukan untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Bukti penilaian yang dibutuhkan mencerminkan hasil yang diinginkan yang diidentifikasi pada tahap 1. Dalam kerangka Understanding by Design, terdapat 6 aspek pemahaman untuk tujuan penilaian, yaitu 1. Dapat menjelaskan konsep, prinsip, dan proses dengan kata-kata mereka sendiri, mengajarkannya pada orang lain, membenarkan jawaban mereka, dan menunjukkan alasan mereka. 2. Dapat menafsirkan dengan memahami data, teks, dan pengalaman melalui gambar, analogi, cerita, dan model. Aspek yang ketiga adalah aplikasi, yaitu siswa dapat menerapkan dengan menggunakan apa yang mereka ketahui secara efektif. Aspek yang keempat adalah perspektif. Siswa melihat gambaran besar dan mengenali sudut pandang yang berbeda. Aspek yang kelima adalah empati. Siswa dapat menunjukkan empati dengan memahami sensitivitas dan berjalan pada posisi orang lain. Aspek yang keenam yaitu dapat menyadari diri sendiri dengan menyadari kesalahannya atau belajar dari kesalahan orang lain. Pada pendekatan ini mendorong guru atau perencana kurikulum untuk terlebih dahulu berpikir sebagai seorang penilai sebelum melakukan perencanaan pembelajaran. Bukti yang dimaksudkan ialah indikator atau tolak ukur keberhasilan yang dapat diukur dan dilihat. Bukti penilaian dikumpulkan sebagai dokumen yang diperlukan untuk validasi bahwa pembelajaran yang diinginkan telah tercapai. Pada tahap bukti penilaian, membedakan antara dua jenis penilaian, yaitu tugas kinerja dan bukti lainnya. Tugas kinerja meminta siswa untuk menerapkan pembelajaran pada situasi baru, seperti tugas proyek, sedangkan bukti lain berbentuk kuis, tes, observasi, dan sampel kerja yang berguna untuk melengkapi gambaran penilaian siswa. Selanjutnya yaitu menemukan bukti yang dapat diterima atau asesmen penilaian. Untuk mengetahui bahwa peserta didik telah memenuhi tujuan adalah melalui sebuah asesmen. Asesmen ini dilakukan selama pelajaran berlangsung. Bentuknya adalah formatif atau selama pembelajaran berlangsung dan sumatif di akhir pembelajaran. Tahap kedua, menetapkan bukti-bukti atau indikator pencapaian. Untuk menetapkan hasil tersebut, dilakukannya suatu penilaian atau asesmen yang bisa dilakukan dalam bentuk formatif atau sumatif, di mana tipe ini bisa dilakukan dengan tes atau ujian, presentasi, anecdotal notes, dan lain-lain. Kesimpulannya, pada tahap ini untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar, bagaimana seorang guru menentukan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan? Dalam pengumpulan bukti pemahaman, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut adalah tugas proyek dan bukti lainnya. Tugas proyek meminta peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang otentik untuk menilai pemahaman dan kemampuan untuk mentransfernya. Sedangkan bukti lain seperti kuis, tes, pengamatan, atau portofolio digunakan untuk melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan peserta didik dan apa yang dapat dilakukan. Peer assessment sangat direkomendasikan dalam langkah ini. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat dalam penilaian diri dan teman sejawat untuk membantu mereka mengetahui apakah pekerjaannya telah sesuai dengan dan memenuhi standar. Saya Febri Lamsaputra mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.